Bismillahirrahmanirrahim. Dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Allah ngasih tahu, ngasih petunjuk, ngasih dalil. Tentunya ngasih petunjuk dengan petugas. Kalau ngasih petunjuk ya dengan dalnya dan yang menunjukkannya. Allah ngasih tahu bahwa Allah itu punya sifat-sifat dengan diciptakannya alam semesta ini. Awas ini, tak hanya dikonsumsi akal, regapkan. Ngasih petunjuknya tak hanya akal, juga sampai hati ruhani, hati dan ruh. Akal, hati, ruh, sehingga ruhnya kemudian berkembang. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah di kita dengan ditunjukkannya oleh Allah ke hati kita. Coba balik lagi, coba pelan-pelan aja biar betul-betul masuk. Dalam biwujudi asarihi, Allah memberikan petunjuk dengan adanya ciptaan-ciptaan ala wujudi asma'ihi, bahwa Allah itu punya nama-nama, punya sifat-sifat. Allah memperkenalkan Allah, nama Allah kepada kita, kepada akal, kepada hati dan ruhani kita. Akal, hati, ruhani. Nanti di ruhani itulah kemudian asma dan sifat Allah itu digunakan untuk kembali kepada Allah. Dikasihkan tahu dan kemudian diberikan. Tidak ada orang yang bisa pulang ke Allah kecuali dengan asma dan sifat Allah. Yang sudah asma dan sifat Allah itu diberikan ke kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suluk-suluk itu pulang ya dengan sempurnanya sifat dan asma yang ada di ruhaniyahnya. Nah, ini ragap ke bisa dega arti. Allah menunjukkan asmanya dengan adanya ciptaan-ciptaan
Untuk apa tujuannya? Untuk kita tidak lupa kepada Allah, datang ke muka bumi ini, alam mulki ini, dan kemudian ruhannya segera kembali lagi ke Allah. Awalnya diciptakan di Lahut, diturunkan ke Jabarut, diturunkan lagi ke Malakut, sampai samai dunia, langit paling bawah. Kemudian summa rodaknahu asfala sabilin, diturunkan satu persatu. Ruh ketika sang ibu mengandung 4 bulan, dan kemudian ini adalah Allah menunjukkan, ditunjukkannya ke orang, ke kita semua, makhluk yang paling baik. Terus wa bi wujudi asma'ihi ala subuti awsafihi, fungsi manfaat faidah Allah, tujuan Allah memperkenalkan namanya itu, Allah menunjukkan bahwa Allah yang punya nama, yang punya sifat. Nah, tujuannya untuk bola. Asma, kalau ada asma berarti ada sifat. Dan selesaikan dulu sampai koma. Wa bi subuti awsafihi ala wujudi dzatihi, Wa bi wujudi awsafihi ala wujudi dzatihi. Dan dengan adanya sifat berarti adanya dat. Adanya nama, adanya sifat, berarti ada sifatnya. Kalau ada sifatnya berarti ada datnya. Kayak kita nih, kita aja biar mengerti dulu. Kita masing-masing punya nama enggak? Punya nama. Ada enggak di sini yang enggak punya nama? Ayam tuh tepuk kangaran. Ayam tuh gaduh merah. Semua punya nama. Itu menunjukkan kalau punya nama berarti sifatnya juga ada di kita. Kita masing-masing punya sifat. Ada yang rajin boboknya, ada yang rajin mamnya. Itu sifat kan? Itu sifatnya. Karakter nanti anu rajin ngerumpi we sifat. Adanya nama menunjukkan adanya sifat, dan adanya sifat pasti ada datnya. Kalau ada, katakan namanya Ahmad misalkan, namanya Ahmad, kemudian Ahmad itu tinggi, kurus, semampai, ganteng, kemudian orangnya nggak ada, mungkin nggak, datnya nggak ada, kan nggak mungkin. Adanya nama pasti ada sifat, adanya sifat itu pasti ada dat. Ini Allah tunjukkan ke akal, hati, dan ruhani kita. Sekali lagi, ini konsumsinya sampai. Ya, teruskan. muhallun ayyakuma wasfu binafsi, karena gak mungkin ada nama tanpa sifat, dan ada sifat tak ada dat, itu gak mungkin, muhal, mustahil namanya ada, sifatnya ada, datnya gak ada, itu mustahil. Terus ya itu udah kebahas tadi. fa arbabul jadabi yukshifu lahum an kamali dzati. Kan langsung ini disingkat ini pembahasan oleh musannif Imam Ibnu Taimiyah. Langsung pak pakai pak. Fa arbabul jadabi, maka orang yang sudah ditarik ruhaninya, yukshifu lahum an kamali dzatihi,
yukshifu lahum an kamali datih. Maka bagi orang yang sudah ditarik ruhaninya pulang sampai alam lahut, maka terbuka sampai dat-datnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, awas. Nih, kudu jelas ya. Balik deh. Farbabul jadabi, maka orang-orang majdub itu, majdubin, orang majdub. Majdub itu orang yang ruhnya sudah dijemput pulang. Istilah tuh, atau ruhnya sudah terlahir di langit, maka istilah dalam tasawuf, dalam torikot dijemput pulang kayak kereta, kau mesti nyantai. Iya, istilah semua juga. Kalau udah paham sudah buang semuanya. Atau disilahkan lahir, sudah lahir ke langit. Orang yang masih hidup, ruhnya sudah pulang ke langit. Farbabul jadab, dan kelas jadab itu. Jadab malakut, jadab bajabarut, jadab lahut. Orang farbabul jadabi, orang-orang yang ruhnya sudah terlahir ke langit, atau orang-orang yang sudah ruhnya dijemput ke langit. Yukshifu lahum an kamali, yukshifu lahum an kamali datih. Mereka para majdubin, orang-orang jadab itu Allah bukakan untuk musyahadah kedatnya Allah. Bersaksi kedatnya Allah. Dengan apa? Dengan asyahidnya Allah. Yang asyahid itu telah diberikan ke Sayyidina Rasul. Jadi musyahadah ke Allah itu orang yang musyahadah masyhud ke Allah, masyhud ke Rasul bersama Rasul. Mazdub, orang mazdub itu orang yang ditarik ruhaninya, rasanya, keinginannya. Kalau kan menghadap dulu tuh hati tuh, ingin dulu menghadap ke arah Allah. Menghadap ke arah Allah itu ya menghadap ke arah Rasulullah. Menghadap ke arah Rasulullah. Orang-orang yang enggak menemui Rasulullah yang menghadap ke arah murabinya, gurunya. Itu namanya ngiblat ruhaninya ke Allah. Ditarik tuh dari sisi sana, dari pintu sana. Tarik. Jadbah, orangnya majdub, tarik sampai tahapan mana-mana. Jemputan pos pertama, pos kedua sampai pos terakhir. Sampai asal diciptakan ruh kita, yaitu lahu. Nah, arbabul jadab maka menyaksikan dat Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke akal, diterima dengan hati, dan tertarik ruhnya. Nih Pak, pembahasan begini tuh. Akalnya menerima, hatinya memahami, ruhnya kesedot. Bawa. Arbabul jadab. Arbabul jadab, orang-orang majdub
yang berhasil tertarik oleh Allah, ditarik oleh Allah, tertarik oleh aslud makhluk bibit asal ruh kita diciptakan alamnya lahud dan asalnya adalah Rasulullah SAW. Kita kembali ke Rasulullah. Yang disebut kembali ke Allah itu kembalinya ruh kita ke Rasulullah. Rodul far'i ilal asli, kembalinya far'un ke aslu. Rodul ba'di ilal kul, kembalinya bagian ke tempat bagian itu dipisahkan, maka kembali lagi ke kul kan itu kumpulannya tadinya di sana, kemudian terpisahkan dan dikembalikan lagi ke sana. Itu namanya rodul ba'di ilal kul. Yang disebut wusul ilallah adalah wusul ila hadrati Rasul secara ruhani, alamnya lahud. Nah, para majdubin arbabul jadab di alam lahud musyahadah kedat Allah. Jadi fungsi ngaji sifat 20 di fungsi dia ngajak akidah awam supaya terus naik, gak hanya di akalnya, terus memaham ke hatinya dan ruhaninya terbawa, tertarik balik lagi ke asal maksudnya. Ya buat apa kalau hanya cuma diaji? Wujud kita bako asma dan sifat Allah itu faidahnya, fungsinya untuk kembalinya ruh ke asal mulanya lagi. Ilmu tauhid itu Allah menyayangi kita semua, makanya Allah tunjukkan dalil Allah tunjukkan. Ya, koma tuh terus. Summa yarudduhum ila syuhudi sifatihi. Kemudian setelah yungkasab lahum, Allah bukakan ke mukasabah ke dat Allah, musyahadah ke datnya, kemudian dikembalikan lagi ke musyahadah sifat. Musyahadah sifat. Stabil lagi. Orang kalau lagi musyahadah gedat maka teu eling nanaon. Cuman itu orang ada yang lama, ada yang sebentar. Ada yang sehari, ada yang hanya beberapa jam saja, ada yang hanya beberapa menit saja, tergantung kekuatan ruhani. Nur Rasulullah yang ada di ruhani. Kalau kurang nurnya yang ngebleng nih. Ngalehet teling. Ditanya, "Oh, pamajikana, bah ngopi sama mama?" "Oh, berarti eta keur maju." "Bah ngopi sama cicing bae, bah darah mah cicing bae, keur maju." Kan maju. Ngali maju ku Allah memang kurang nak. Anu saya mau ya balik lagi. Baru nah summa yaruduhum ila syuhudi sifat, dikembalikan dari karena musyahadah sifat.
sifat-sifat Allah menyaksikan nu aya di setiap lapisan alam, yang ada di setiap lapisan alam. Ya, terus summa yurji'uhum ila ta'aluqi bi asma'ihi. Summa yurji'uhum dinaikkan ila ta'aluqi bi asma'ihi, dengan ada hubungan dirinya dengan asmanya, dengan nama-nama. Jadi teramalkan, terpancarkan, terekspresikan. Ruhaninya pulang ke laut, fisiknya tetap masih hidup, dan kemudian seperti contoh, setelah orang itu terus naik, yang tadinya koret mengkeget jadi murah. Tadi ini cemperut deh hesesiri jadi senyum. Kan kade senyum bisa kata ngacau senyum. Jadi mun mangke nu kitu kade bisa wali. Iya. summa yarudduhum ila syuhudi asari, dan kemudian ya kembali lagi naik sampai musyahadah kedat, naik dari asma ke sifat sampai dat, dari dat turun lagi, kemudian ke sifat lagi, ke asma lagi, dan kemudian terrealisasi sifat dan asmanya Allah itu dalam dirinya. Jadi bagel, jadi welasa, jadi nyahan, jadi perhatian. Tuh. Pulang dari langit. Ruh kursinya tetap di laut. Kesadaran wujud fisiknya yang dikembalikan. Awas tuh. Makanya tadi disebut kayak arbabul jadab, ada yang setahun, saminggu, sapoe, beberapa jam. Kembali lagi normal lagi kesadarannya. Eta keur teu sadar eta, keur yung kasyaf, keur dibukakeun kana musyahadah dat Allah. Sasaran sareng Rasul. Nah, ini mangluhurna ieu ngabah. Sampai dan kembali lagi seperti ke puncak gunung, seperti puncak gunung lah, naik ke gunung Karang, naik ke puncak gunung, balik deh naik. Orang yang lagi naik namanya salikin, orang yang turun ke bawah dari puncak gunung ke kaki gunung itu namanya majdubin, orang yang lagi menyadarkan lagi dirinya, tapi tetap ruh kutsinya di laut. Ada yang nggak keumuran, keburu meninggal, dan sadar deh. Ada yang meninggal lagi proses naik, ada yang meninggal lagi proses turun belum selesai, ada yang sudah naik dan turun selesai, umurnya masih panjang bahkan masih muda mungkin. Itu namanya arbabul jadab, majdubin. Salikin orang naik gunung, majdubin orang turun gunung. Biar paham. Salikin orang naik gunung apa? Gunung asma, gunung sifat, nama-nama Allah, gunung sifat sampai puncaknya dat Allah. Alhamdulillah di kita diserahkan ada gunung Jati. Cirebon itu isyarat.
Puncak itu dat Allah, gunung Jati. Gunung itu tinggi, sampai tinggi dat Allah, sampai dat Allah. Musyahadah dat. Ngebleng tuh kalau sudah sampai puncak. Dan kemudian turun lagi ke sifat dan kemudian ke asma. Tugas salikin naik ke puncak gunung, tugas kita. Tugas para majdub menyederhanakan diri lagi, menyadarkannya lagi sehingga bersama-sama lagi, makan lagi biasa, minum lagi biasa, berumah tangga lagi biasa, tapi biasanya gak seperti biasa dulu sebelum naik gunung. Biasanya nggak sama, nggak biasa seperti orang yang belum sampai ke Allah. Tapi ini ilmu, ini wawasan ditelan zaman. Seolah ini nggak perlu, ini nggak ilmu tambah, justru agama tuh ini. Balik ke Allah agama, lain ungkat-ungkat sholat tunggu. Kalau agama hanya sok ibadah, nantinya menyimpulkan Allah butuh sama ibadah kita. Dan kemudian ditukar-tukar ibadah kita dengan pemberian-pemberian Allah. Bagaimana mungkin ibadah kita ditukar dengan pemberian dengan keinginan-keinginan kita, pemberian Allah, sedangkan ibadahnya saja Allah yang berikan. Ya, itu koma ya. Selanjutnya, wasalikuna ala aksi hada. Oh iya, wasalikuna ala aksi hada. Salik ya sebaliknya dari majdub. Kalau majdub itu turun dari dat ke sifat ke asma. Kalau salik mah naik ke asma ke sifat sampai musyahadah dat Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaksikan dat Allah. Sasarangan sarang Rasulullah karena kunurna Rasulullah. Ditarik dibawa kusirna Rasulullah. Diacongan, di cahayaan, dikasih petunjuknya dengan nurnya Rasulullah. Sing daek ya macam salawat. Ya. Fanihayatus salikina bidayatul majdubin. Fanihayatus salikin bidayatul majdubin. Puncak bagi orang yang suluk, bidayatul majdubin, setar bagi orang majdub. Mana puncak bagi orang yang suluk? Puncak gunung. Kan tugasnya salikin mah naik. Bidayatul majdubin, untuk orang majdub mah itu puncak bagi salikin itu baru setar. Karena majdub mah tugasnya kembali lagi dari puncak gunung ke kaki gunung. Makanya di bantal sok kita naik ke gunung, supaya ngerti torekote naik ke gunung. Tapi lain naik gunung, ruh kudu naik. Fisiknya naik gunung sambil memahami naik gunung asma, naik gunung sifat, naik karena dat gunung dat musyahadah kadat Allah. Sampailah di luhur, balik deui. Uih deui ka anak pamajikan. Mun teu mah gogoakan. Ya. Wa bidayatus salikin nihayatul majdubin. Bidayatus salikin nihayatul majdubin. Kaki gunung itu
kan setar. Untuk orang suluk mah setarnya dari kaki gunung. Kalau untuk orang majzub mah kalau udah sampai gunung ya udah selesai. Karena balik dari atas ke bawah. Yalah, sebaliknya orang suluk naik ke puncak gunung, orang majzub turun ke kaki gunung. Makanya di Bogor gunung disebut Gunung Salak. Gunung Salak dan Gunung Suluk. Suluk. Pengambilan kata dari salaka. Sin lam kap. Gunung Salak. Maksud Gunung Salak itu dari para wali diajarkan supaya mengerti tentang suluk, tentang pulang ke Allah. Gak hanya jadi hayawan matik. Ini kita kan namanya hayawan, cuma hayawan ini beda dengan hayawan yang lain. Kita namanya hayawan natik, hayawan yang punya akal dan bisa bicara. Supaya kita jangan hanya jadi hayawan di muka bumi ini yang hanya berkembang biak fisik saja, tapi jadilah insan kamil seperti bibit ruh kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan mi'raj, kembali lagi ke Allah. Kalau nggak begitu ya jadi hayawan natik saja. Jadi penduduk muka bumi saja. Kayak di akhirat cilaka. Iya. Lakin la bimakna wahidin. La bimakna wahidin. Tapi kan untuk kaki gunung itu untuk orang suluk setar. Kalau untuk orang majzub itu finish. Berarti sama di kaki gunung. Sama-sama di kaki gunung. Kalau untuk di kaki gunung, kalau untuk orang suluk, orang yang suluk ya setar. Kalau untuk orang majzub ya finish. Sama di kaki gunung tapi samanya tak sama. Karena sama di sini dari sisi dohir, batinnya yang berbeda. Kalau para majzub yang sudah kembali lagi ke kaki gunung, kembali lagi ke asma gitu ya, ke asma, maka kontrolnya itu di lahut. Atau kalau disilahkan gunung, itu orang majzub mah rasanya itu di puncak gunung tetap, walaupun fisiknya turun lagi ke kaki gunung. Rasanya tetap di puncak, walaupun fisiknya kembali lagi ke kaki gunung. Kalau salik orang suluk, fisiknya mah di kaki gunung, juga rasanya juga di kaki gunung. Kalau orang majzub di kaki gunungnya, fisiknya di kaki gunung, rasanya di puncak gunung. Beda. Makan sama, makannya sama. Kalau orang yang baru suluk atau sama sekali belum suluk, emam geus hatena teu ka Allah, ruhanina teu nembus ka Allah. Kalau orang yang sudah pulang dari suluk, orang majzub itu selesai dari majzubnya, lagi makan itu fisiknya makan, fisiknya minum, rasanya menyaksikan zat Allah. Tuh bedanya. Sama-sama kawin, sama rumah-rumah tangga, sama-sama marende mah. Cuma kalau yang belum ke Allah marende, hatinya gak ke Allah, hatinya mikirkan hewan yang lain. Jika satu, kalau orang yang sudah majzub, sudah ke Allah, fisiknya marende, ruhnya memesraan dengan Allah yang menciptakan kenikmatan itu. Mangke anak najara di wali.
Yang sudah mesraan dengan Allah ya tak akan mesraan lagi dengan yang lain. Yang sudah mesraan dengan Rasulullah ya tak akan mesraan dengan yang lain. Kalaupun kemudian menikah, kalau kemudian makan, kalau kemudian minum, kalau kemudian ada kenikmatan badan, hanya badannya saja, ruhnya tetap dengan Allah, hatinya dengan Rasulullah. Tuh, itu kita manusia itu seperti itu mestinya. Gak sama-sama namanya hayawan, tapi kita hayawannya hayawanatik, disebut manusia yang punya ruh dan punya tugas untuk kembali ke Allah. Dengan apa? Dengan agama. Jadi agama itu untuk suluk, agama itu untuk kembali kepada Allah. Fisiknya, dohirnya menjalankan syariat, hati dan ruhaninya menjalankan thariqat dan kembali ke hakikat di mana ruh kita diciptakan. Itu agama. Seimbang abah. Sampai sana tuh agama tuh. Lain mamasyuran di alam dunia unggul balik ruhna. Kalau cuma masyur di bumi, aman di bumi, nggak balik. Bukan penduduk bumi lah kita. Nah, pengetahuan apalagi kesadaran sampai sini itu sangatlah minim sekali di masyarakat zaman-zaman akhir ini begini. Sehingga sibuknya akal, pikiran, bahkan hatinya kehidupan saja. Hidupannya hidupan yang panah, yang rusak ini. Sandang pangan papan kumake, meli beas isukan kumake, anak dahar kumake, anak sekolah, itu aja yang dikejar-kejar. Ruhani yang paling inti, kebutuhan yang primer. Udah sekolah tidak debat, tiba-tiba kita ialah cukup untuk akal, hati dan ruh tertarik. Minimal tertarik, kemudian melirik ke arah sana. Setelah melirik, maka melangkah ke sana. Ulang. Seperti kita bertujuan mau ke Surabaya yang ngadep dulu ngetan, karena dari sini Surabaya itu ada di timur. Gak mungkin bisa ke Surabaya kalau ngadapnya ngulon. Balik dulu, putar dulu. Menghadapkan dulu. Gitu juga mau ke Allah yang menghadap dulu, baru melangkah pulang ke Allah. Menghadap ya mesti tahu, paham arahnya kemana. Itu arahnya seperti itu. Ya, sadarkan diri kita, sadarkan sesadar-sadarnya, sadarkan sesadar-sadarnya. Bukan tidak boleh tercukupi sandang pangan papan, tapi itu bukan tujuan, itu sementara saja. Abadi kekal kita ruhani, sangatlah perhatikan. Ya. Farubbama iltaqaya fit tariqi hadza fi taraqaihi wa hadza fi tadalaihi. Ini Salik dan Madu kan bertemu di jalan. Salik naik, Madu turun. Pertemuan di jalan, bertemu. Cuma bertemunya ya masing-masing makom, masing-masing derajat. Kalau pertemuannya di kaki gunung ya beda tetap. Ketemunya di puncak gunung juga beda. Salik naik ke puncak gunung. Salik berarti kalau di puncak gunung ketemunya di sana berarti Salik baru sampai. Kalau Majduh mah udah mau turun.
Kalau majdzub ketemunya di kaki gunung, salik dengan salik, berarti salik baru belum apa-apa, baru mau naik. Majdzub sudah selesai di bawah, sudah kembali lagi. Iyalah, gitu. Bisa diumpamakan dengan naik gunung Karang. Nah, naik di sini adalah naik darajat asma, sifat sampai musyahadah dat. Iyalah, bener beas, jelas. Lebah mana? Ya, cukup. Hikmah kadoras. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar. Nur hati seseorang dan sir seseorang tidak akan bisa diketahui. Seberapa besar cahaya hati seseorang dan seberapa tinggi kelas sir seseorang tidak akan bisa diketahui. Ada nur menyinari hati, ada sir bersama ruh. Awas nih, paham? Nur adalah penunjuk jalan yang sinar yang ditunjukkan. Sinar itu dari sir. Ukuran nur setiap orang dan orang itu sirnya bersama sir wali mana tidak bisa diketahui. Pada sir murid, ngambil tarekat di sini, ngambil tarekat di sana sini, maka sirnya tak akan ketahuan dan nurnya juga tak akan ketahuan. Seberapa besar cahaya hatinya dan seberapa besar kelas ruhnya, tingkat ruhannya tak akan ketahui. Tuh, mau diterjemahkan kumpul, hikamnya malah ngerti. Kalau hanya di ahli bahasa, hikamnya tak akan ngerti. La yu'lamu qadru anwaril qulub wal asrar. Ukuran kadar cahaya hati dan sir seseorang tidak bisa diketahui kecuali pasti ada kecuali illa fi ghaibil malakuti, illa bi ghaibi malakut, kecuali dilihat oleh orang yang sudah di malakut, orang yang sudah langit. Kecuali yang melihatnya orang langit. Maka orang langit akan tahu seberapa besar nur yang ada di hati kita dan ruh kita bersama sir wali siapa. Tapi itu dimasturkan, dirahasiakan oleh wali-wali yang masih hidup, tidak dibocorkan. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar, tidak akan bisa diketahui seberapa besar cahaya hati seseorang dan sirnya bersama siapa kecuali oleh orang-orang yang ruhaninya sudah di ghaibil malakut, alam gaib langit. Tahu ini menarik apa enggak? Yang bahas naon aja dakwah di alam dunia kieu. Inilah pembahasan
Terus kama la tadharu anwarus samai illa bi syahadatil mulki, seperti tidak akan diketahui cahayanya langit kecuali dengan disaksikan dari bumi. Katingali langit teh kitu ya. Ti alam mulki katingali langit itu anwaris sama caang langit kanyawan itu dia. Iya, cukuplah. Hikmah ke-252. Wujdanu samarati ta'ati ajilan. Wujdanu samarati ta'ati ajilan, ditemukannya buah taat dari saat sekarang. Mana buah taat? Buah taat teh nu tadina kurang sabaran jadi sabar, nu tadi ngarasullah jadi syukur. Buah taat perubahan di diri. Buah taat itu ada perubahan setelah ibadah, menjalankan syariat, menjalankan sholawat, menjalankan dzikir, menjalankan amal-amal, kemudian ada perubahan ke diri kitanya. Itu adalah basyairul amilina. Basyairul amilina, kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, yang melakukan taat di dunia ini, biwujudil jazai 'alaiha ajilan. Kabar gembira bahwa di akhirat kelak akan mendapatkan imbalannya. Akan mendapatkan imbalannya. Jadi kalau ingin tahu ibadah kita nanti di akhirat akan dapat imbalan apa enggak, kalau ingin tahu ibadah kita dapat imbalan apa enggak kelak di akhirat, lihat saja diri kita dengan ibadah ini ada perubahan apa enggak. Kalau ada, itu pertanda bagi kita yang mengalukan amal bahwa kelak di akhirat kita akan mendapatkan jaza. Iyalah, Hikmah ke-250. Kaifa tatlubul iwadu ala amalin. Dan walaupun ada imbalannya, janganlah kita menuntut imbalan itu ke Allah. Walaupun ada imbalan amal, walaupun ada pembalasan amal, walaupun ada upah amal kelak, upah enggak ada sekarang, upah itu nanti di akhirat. Walaupun ada upah amal, tapi jangan menuntut ke Allah minta imbalan. Karena apa? Sok masuk hikmah. Huwa Karena kaifa tatlubu al iwadu ala amalin. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut imbalan amal kita kepada Allah, sedangkan huwa mutasaddiqun bihi alaika. Sedangkan Allah yang mensedekahkan amal itu kepada kita. Sedangkan Allah yang beri. Kita bisa melakukan amal itu pemberian Allah. Kita bisa ibadah itu Allah yang kasih, Allah yang sedekah kepada kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa nuntut ke Allah untuk memberikan imbalan amal, sedangkan amalnya saja hadiah dari Allah, sedekah dari Allah, pemberian Allah. Terus am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin. Dan bagaimana mungkin kita menuntut Allah kepada Allah pembalasan upah
atas ketulusan dalam ibadah kita, sedangkan huwa muhdihi ilaika, sedangkan Allah yang anugerahkan ketulusan itu kepada kita. Allahnya Allah, seibadahnya Allah yang sedekah kepada kita. Kita bisa ibadah, itu sedekahnya Allah ke kita. Kemudian kita tulus dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah, itu hadiahnya Allah untuk kita. Semua-muanya dari Allah. Nah ini begini, ini namanya lagi taroki. Karena asma, sifat, dat, akal, hati, ruh, nager di bawah. Ya, hikmah kadaras qaumun tasbiqu anwaruhum alkaruhum. Ada sebagian orang yang cahayanya itu sudah ada di hatinya, muncul dari sir, dari kepercayaan, walaupun orang itu belum dikir. Candikir ruh nages bebarengan jeung wali, hatena kacahayaan wali. Ruhnya sudah bersama wali terus, hatinya bercahaya. Coba ulangi hikmah itu. Qaumun tasbiqu anwaruhum, Qaumun tasbiqu anwaruhum adkaruhum. Ada orang yang hatinya sudah terang sebelum dia dikir. Terangnya dari mana? Dari sir wali yang bersama ruhnya. Can dikir geus caang hatena. Ieu dikir bae teu caang hate. Karena sudah percaya dengan sang guru, maka dirinya terus bersama gurunya dan hatinya terus terang, tersinari oleh nur gurunya. Yang nur itu memancar dari matahari, karena guru adalah sang bulan. Rembulan tidak punya cahaya, rembulan bercahaya dengan cahayanya Syamsun adalah matahari. Sudah bersama bulan, maka kemudian dia hatinya tersinari oleh bulan sebelum dikir. wa qaumun tasbiqu alkaruhum anwaruhum. Dan ada sebagian orang yang dikir dulu lama baru cahayaan hatinya. Dikir dulu baru cahaya. Ada orang yang sudah punya hajah ya belum dikir. Ada orang yang dikir belum dikir. Jajah dikir ngambil dikir. Dikir. Terus dikir baru cerai cahaya. Dengan cahaya dikir. Sebetulnya begini. Ada orang yang datang ke murabi, ada orang yang didatangi murabi. Ada orang yang datang ke mursyid, ada orang yang didatangi mursyid. Orang yang datang ke mursyid belum dikir sudah terang hatinya, karena dia datang dan kemudian bersama ruhnya dengan ruhnya mursyid. Ketika dikir maka tambah terang. Ada orang yang punya dikir, ngamalkan dikir, kemudian didatangi mursyid, barulah kemudian bercahaya hatinya. Tuh, awas. Tidak.
Ada orang yang belum dikir sudah bercahaya ya, karena sudah bersama sirnya, ruhnya. Ada orang yang dikir dulu baru bercahaya. Orang yang dikir dulu baru bercahaya itu yang didatangi oleh mursyid, karena awalnya belum percaya. Maka torekat begitu mah lillah. Makanya ada sebagian guru geus ke bae ijazah mah, talqin mah ke bae. Or kenapa ditolak? Karena belum percaya. Buat apa? Belum percaya. Karena akan cepatnya itu setelah percaya. Ketika dikir itu langsung nambah daya. Kalau yang belum percaya dikir terus baru mau didatangin. Itu juga kalau mau mursyidnya. Kalau enggak dikir di 20 tahun can geser. Itulah yang dikir, dan kemudian cahayanya gak segera kunjung datang ke hatinya. Akhirnya gak paham tentang agama itu. Utek-utek dina materi baik, nyangkut di materi agama. Guguruna karena buku, guguruna karena kitab, lain ka ruh nyangkut di materi. Patokannya bukan kitab ma'ala sabili topulatil masail, untuk perbandingan benar teh orang dibawa ke guru teh untuk bukti, bukan jadi patokan. Kalau patokannya kitab di tangan hilang dalilnya yang gak akan melangkah-langkah itu mal balik-balik kalau gitu macet di materi agama. Coba kalau kadarengin kiai ihonya juga bukan tidak boleh alim, bener. Karena kalau alim dulu bener nah hese, kalau bener heula alim berarti kok gitu. Karena orang pinter, lamun geus pinter hese diajak bener nah orang loba dalil, wah iyalah itulah, karena sudah nyangkut di materi, sudah kejebak dengan peta dulu. Sudah terlalu banyak otak, terlalu banyak pertimbangan, kayak gitu. Ya, batur gitu kunanan buah. Yalah cukup. Wa qaumun tatasawwa azkaruhum wa anwaruhum. Ada orang yang bareng cahaya dan dikirnya, dikir baru bercahaya. Iya. Wa qaumun la azkaru wa la anwaru. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang anu anti dikir jeung hatena poek. Masyaallah. Itu hatina sarang iblis. Karena dikir si anti. Saya ulangi eta. Wa qaumun la azkaru wa qaumun la azkaru. Ada sebagian orang yang tidak dikir, anti dikir. Terus wala anwaro jeung hatena poek cahayaan. Mau cahayaan dari mana? Cahaya itu dari dikir. Cahaya dikir itu dari sir, dari ruh wali yang menembus ke hati mah. Kalau cahaya ngaji itu untuk akal, itu belum ada kekuatan. Maka ada istilah al ilmu la yaj'alu taqwa. Kalau baru ilmu gak bikin orang jadi takwa. Bukti mah pinter, tapi sudah sodok. Iyalah cukup. Zakirun zakaro liyastaniru bihi qalbuhu. Ada orang dzikir dan dengan dzikirnya kemudian hatinya jadi terang. Fakana zakirun. Fakana dzakiro, maka kemudian orang itu jadi suka dzikir. Heueunya jadi tenang hati geus diajar dzikir mah. Jadi bae cari daek dzikir. Tentram hore, tenang, anteng, usaha jalan.
hati tenang. Daripada hati buku duit eueuh hati poek mending hati cang duit toba. Ieu kantong boke bae hati poek naon untungna mending hati cang duit loba. Kuma kuncina dikir makana ku Allah dikoretan ge kulantaran urang teu eling ka Allah. Karena khususah kena jadi hayang ka Allah pendaek dengan Allah. Senjata pang cepet-cepet nah hayang sejahtera mah dikir. Lain ngaladuni dunia. Mau ngaladuni dunia dina beunang nage dunia poek hatena mun ku dikir mah hate caang duit loba. Buktikeun bae. Sehari-harinya pengennya babagi. Karena naon? Karena Rasulullah lah nu paling dermawan. Rasulullah nu paling loba babagi. Ieu hayang namanya tawan. Sabalik hati Rasulullah. Makhluk nupang dermawan daya dari Rasulullah. Nupang seur-seurna sedekahna daya dari Rasulullah. Nupang seur-seurna senyumna daya dari Rasulullah. Nu paling menarik jeung narik daya dari paling menarik Rasulullah. Nyedot daya pikatna kuat daya deui ulah neangan pelet nyareat ka dieu nya ka ditu awe embungkeun keneh mah atuh ngaco hirupna geus sareat ka kieu tuh cenah teh daekeun beunang kana bae eta awewe boga naon lain boga naon anjeun dikarunya ku Allah jalanna salah. Cobalah terus ka jeung wali ka Rasulullah ka awene ya bungkulengan ngap nek sare kiceup we kadeu we nek dahar kadeu nek mandi kadeu karasa we karena boga daya pikat aya nur Rasulullah di diri tarik ngan kade jangan GR bukan tertarik olehmu tapi tertarik oleh nurnya Rasulullah. Lamun kemudian ngaku eta bogoheun tah ka urang resepkeun ka urang dicabut deui ke ku guru cabut nurna pakai itu benar di aku pakaian batur di aku hanya dikasih pinjam hanya disarungi hanya ditutupi hanya ditolong ulah di aku mah dicokot deui mananya dagang teh dagang rae urang teh teu boga daya pikat ngareat ka ditu ka dieu teh dagang laris keneh bayu warung rehe bae tingkatkeun nur Rasulullah nah tingkatkeun dikirna lancar geus eta bae pilihnya itu saja pilihnya duit banyak hati bersih geus ulah pilih saja milih hati kuat milih susah jangan pilih susah hati gelap, jangan pilih uang banyak hati bersih. Kuncinya zikir yang banyak, ijazah talqin dan sholawatlah yang banyak. Kalau sudah ada materi berbagilah terus supaya lancar. Sedekah sing loba nurutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah jadi jama koret dan makoret mematak susah. Ya. Oh, sama dua. Masih ayat? Wa dzakirun istanara qalbuhu fakana dzakiran. Iya, ada orang dikir kemudian cahayanya melesat meningkat dan jadi ahli dikir. Iya.
walladzi istawat adkaruhu wa anwaruhu. Ada orang yang kurvanya sama, garisnya sama, dikir dan cahayanya. Jadi ada orang yang biru saat cahayanya, ada yang setinggi cahayanya, dikirnya mengikuti. Ada orang yang setara. Itu bisa beda karena setaranya beda. Ada setaranya talqin dulu, belum percaya. Ada setaranya orang percaya dulu, kemudian talqin. Beda. Kayak orang mualaf, percaya heula syahadat orang geus Islam di tadina tapi dan percaya. Mangkana kieu bae butut jadi bonsai. Islam bonsai. Barokah naon hirup kurat karet hese. Roh macet teu balik. Bae kakurung dina fisik. Yalah fa bi dzikrihi yahtadi wa bi nurihi yaqtadi. Fa bi dzikrihi yahtadi wa bi nurihi yaqtadi. Dengan dikir, dengan mengamalkan dikir, maka orang itu lagi mendapatkan petunjuk, tercahayai oleh sang mursyid, sang wali. Diamalkan dikir, jangan ketika mengamalkan dikir itu sang guru bersama, maka caang-caangan. Dan wabinurihi yaktadi, dengan cahaya gurunya yang sudah bersama murid itu, maka yaktadi, maka murid itu bisa mengikuti jejak guru, jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suluk balik mi'raj, balik ka Gusti Allah. Jelas tetap. Wa bi dzikrihi yahtadi wa bi nurihi yaqtadi. Dengan dikir diamalkan, mursyid kemudian datang. Maka setelah mursyid itu datang, maka hati jadi terang. Kalau hati terang baru bisa mengikuti jejaknya secara ruhani. Tuh, sing paham begitunya. Tulis di kitabnya, tulis. Kalau hanya terjemah ya paham. Allahumma sholli
Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul